Shallallahu Alaihi Wasallam, dialah termasuk orang yang beruntung. Kenapa enggak? Nih, orang yang pengen mau hapuskan dosanya sendiri, yaitu cukup dia bersalawat kepada Nabi Muhammad. Rasulullah pernah mengatakan, "Shalawatukum alayya mahaqatun." Salawat kalian yang kalian haturkan kepadaku adalah bentuk penghapusan dosa kalian. Ada sebagai bentuk dosa kita, dan sampai kita tadi dibaca ya dari Maulid Salmahul Qiyam, Rabbighfir li dzunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad, ya Allah ampunkan dosaku ya Allah, dekat berkah wasilahnya Nabi Muhammad ya Allah. Semuanya berkaitan kepada Nabi Muhammad. Rizki, pengen menjadi orang yang kaya yang baik, kemudian pengen segala dosanya dihapuskan oleh Allah, amal kebaikannya pengen dicatat oleh Allah, amal kebaikannya bisa dapat diterima oleh Allah. Satu, apa wasilahnya, syaratnya apa? Satu saja, jangan pernah lupa untuk salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau kita dirizkikan suatu saat, amin ya, kalau kita dirizkikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa bermimpi berjumpa kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah merupakan suatu rizki yang besar untuk kita, karunia bagi kita. Karena kenapa? Jangankan kok kita bisa melihat wajah indahnya Nabi Muhammad SAW, bahkan kok kita bisa dapat menyentuhnya Nabi Muhammad SAW di dalam mimpinya kita. Mimpinya kita ketemu sama Nabi Muhammad tuh yang datang benar-benar adalah Nabi. Yang pasti datang itu adalah Nabi, benar-benar Nabi. Kalau kita bisa menyentuhnya, alangkah kehidupan kita pasti bakal berubah. Karena kenapa? Sentuhan Nabi itu membawa keberkahan. Ya, sentuhan Nabi membawa keberkahan. Di antaranya ada dulu seorang munafik yang bernama Harmalah bin Zaid. Dia pernah mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, iman itu di sini, bukan di sini." Dia mengisyaratkan iman itu di mulut tapi bukan di hati. Rasulullah SAW tersenyum. Karena sebelumnya Rasulullah pernah mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Rasulullah mengatakan takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini, sampai wa isyarat salasa marrat. Rasulullah mengisyaratkan sampai 3 kali takwa itu di sini. Tapi ini Harmalah bin Zaid bilang, "Ya Rasulullah, kalau takwa itu di situ, keimanan ada di sini, bukan di sini." Dia bilang, karena Harmalah bin Zaid ini adalah orang munafik. Ya, dia masuk Islam tapi pengen mau berpura-pura aja, pengen mau memberikan pemahaman yang menyimpang. Nah, ini kan bermasalah dia. Akhirnya di ucapan pertamanya Rasulullah tersenyum. Di ucapan yang kedua Rasulullah masih tersenyum. Sampai dia mengatakan 3 kali, "Ya Rasulullah, iman itu di sini, bukan di sini, ya Rasulullah." Sok tahu dia. Akhirnya Rasulullah SAW panggil nih Harmalah bin Zaid, "Ya Harmalah, ta'al." Datang, disuruhlah datang. Ketika dia mendekati kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian Rasulullah bilang, "Kau datang dan lebih dekat lagi, duduk paling lebih dekat lagi." Maka Harmalah itu yang duduknya berhadapan Nabi Muhammad, duduknya lebih dekat lagi sama Nabi Muhammad, sampai Rasulullah pernah bilang kepada Harmalah, "Ya Harmalah, boleh saya pinjam lidahnya kamu?" Sampai digitukan oleh Rasulullah SAW. Maka Harmalah bin Zaid tersebut menjolorkan daripada lidahnya. Dipeganglah oleh Nabi Muhammad SAW. Beruntung gak nih? Kalau ada orang lidahnya disentuh oleh Nabi Muhammad, beruntung gak dia? Oh, udah beruntung sekali dia. Padahal dia hanya berpura-pura aja masuk Islam, ya kan? Dia masuk orang-orang munafik, ya kan? Tapi begitu sentuhan Nabi Muhammad SAW, seketika itu langsung berubah. Maka apa yang disentuhkan oleh Nabi bukan hanya sekedar sentuhan, bahkan dapat daripada doanya Nabi Muhammad SAW. Sentuhan aja udah membawa keberkahan, apalagi plus didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa daripada bentuk doanya? Rasulullah SAW mendoakan, "Allahumma rzuqha lisanan sadiqan wa qalban syakiran warzuqhu hubbi wa hubba man yuhibbuni wa yusayyir a'malakum bil khair." Rasulullah mengatakan, "Ya Allah, Allah merzuqhu lisanan sadiqan." Ya Allah, jadikan lisannya dengan perkataan yang jujur, sejujur-jujurnya.
Warzuqhu qalban syakiran. Ya Allah, rizkikan pula dia punya hati dengan pandai bersyukur. Warzuqhu hubbi, dan rizkikanlah di dalam hatinya dia agar dia bisa cinta kepadaku. Ini Rasulullah yang ajarkan kepada kita agar kita benar-benar bisa cinta kepada Nabi Muhammad adalah anugerah. Warzuqhu hubbi, kata Rasulullah, rizkikan ya Allah di dalam hatinya dia agar dia bisa cinta kepadaku. Warzuqhu hubba man yuhibbuni, dan rizkikan pula agar dia mencintai orang yang mencintaiku. Agar merizkikan orang yang pernah mencintai, yang orang tersebut pernah mencintaiku. Rizkikan dia ya Allah. Wasayyir a'malahum ilal khair, ya Allah, dan dorongkan setiap amal-amal perbuatannya condong dalam keadaan kebaikan. Masya Allah, lengkap udah. Rasulullah SAW memberikan satu kesempurnaan dari sentuhannya plus dapat doa terbaik dari Rasulullah SAW. Sampai dia ini memberikan pengakuan sendiri. Dia bilang, setelah lidahku disentuh oleh Nabi Muhammad, yang sebelumnya aku ini masih setengah-setengah cinta sama Nabi Muhammad, seketika sebelum lepasnya tangan Nabi Muhammad di dalam lidahku yang dia pegang, maka semua itu telah luntur lebih dulu atas kemunafikan yang di dalam hatiku tadi. Dan tidak ada orang yang lebih paling aku cintai terkecuali wajah indah yang paling sangat aku cintai adalah wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh gimana? Tak keistimewaannya. Karena sentuhan Nabi ada membawa keberkahan. Dulu pernah juga terjadi di mana Nabi Muhammad berjalan kepada Sayyidina Abu Bakar. Ketika di tengah perjalanan, maka Rasulullah dalam keadaan kelaparannya Rasulullah itu udah sering kali sampai Rasulullah itu pernah pernah waktu masa sholat, Sayyidina Umar bilang, ya Rasulullah, aku mendengar engkau seketika di dalam sholatnya kamu itu seolah sendi-sendi kamu ini bergeser. Kayak begitu kata Sayyidina Umar. Apa yang menyebabkan sendi-sendi kamu ini bergeser? Rasulullah mengatakan, sendi aku nggak bergeser ya Umar, tapi ditunjukkan oleh Rasulullah SAW di singkap bajunya, ternyata di perutnya Rasulullah tertampal dengan 3 buah batu. Karena kenapa? Karena laparnya Rasulullah. Berhari-hari Rasulullah tidak makan. Berhari-hari Rasulullah itu tidak makan. Ya, bagaimana perjuangannya Rasulullah SAW seketika itu? Ya, perjuangan dengan karena Islamnya. Ya, agar jangan sampai Islam itu tidak sampai ke pelosok-pelosok dunia. Dia diharuskan bahwasanya Islam itu sampai menjelajahi ke ujung-ujung dunia sekalipun. Terpelosok-pelosoknya dunia harus sampai Islam ini sampai ke orang agar bisa beriman kepada Allah dan juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu pernah dilakukan hingga di saat itu Rasulullah pernah kelaparan. Kemudian Rasulullah berjalanlah di suatu perjalanan, di tengah perjalanan ada yang bernamanya Abdullah bin Abi Uraikid. Ya, orang kafir, di mana termasuk kafir zimmi, kafir yang tidak mengganggu umat Islam dalam perkelahian, ya, atau mengajak peperangan. Termasuk kafir zimmi. Kafir zimmi adalah kafir yang dilindungi oleh Rasulullah SAW. Ya, kafir itu terbagi menjadi 2. Adanya kafir zimmi, ada kafir harbi. Kafir harbi adalah kafir yang memerangi orang-orang Islam, kayak Israel, memerangi orang Palestina. Nah, orang-orang yang semacam ini, kafir yang semacam ini, ya boleh diajak diperangi, ya kata Nabi Muhammad. Tapi kalau kafir zimmi, kafir yang hidup lingkungan orang-orang Muslim dan dia juga tidak mengganggu orang-orang Muslim, itu dilindungi oleh Nabi Muhammad. Sampai Rasulullah pernah mengatakan, barang siapa yang mengganggu dengan kafir zimmi, faqad adani, maka sama seperti dia menggangguku. Dilindungi oleh Nabi Muhammad SAW selagi dia tidak mengganggu orang Islam. Maka seketika itu Rasulullah SAW yang sedang kelaparan bertemulah kepada Abdullah bin Abi Uraikid. Ketika dia bilang, ya fulan, ini kambing siapa yang punya? Dia katakan, ini kambing majikanku wahai Muhammad. Kulihat bahwasanya semua daripada kambing-kambingmu ini dia memiliki air susu yang banyak. Bolehkah kalau aku minta sedikit saja? Kata Rasulullah SAW, aku tidak bisa memberikan engkau kepada ini susu ini wahai Muhammad, karena kambing ini bukanlah punyaku. Ya, kalau kamu mau, di rumahku itu ada
ada kambing tapi bukan induknya, anaknya, anak kambing, ya. Dan juga dia tidak memiliki susu, ya, badannya juga kurus. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau begitu antarkan kemari, ya. Didatangkanlah Abdullah bin Abu Raikid itu dibawa dengan temannya dan dibawa dihantarkan oleh Rasulullah SAW anak kambing tadi. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Famasahu, Rasulullah menyentuh daripada susunya kambing tadi. Seketika itu susunya kambing tadi, anak kambing tadi itu langsung dipenuhi oleh susu, dan badannya tadi itu kurus, kemudian tiba secara langsung berisi karena mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diperahlah susu tadi oleh Sayyidina Abu Bakar. Kemudian air susu tadi mau diserahkan kepada Rasulullah. Ketika mau diserahkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, antum minum lebih dulu, kata Sayyidina Abu Bakar. Kata Rasulullah mengatakan, kalau begitu jangan, ente aja dulu minum, ana belakangan. Nah, Rasulullah begitu, lebih mengutamakan orang lain ketimbang dirinya. Nah itu Rasulullah. Diminumlah oleh Sayyidina Abu Bakar, habis, kemudian diperah lagi, itu air susu nggak kering, diperah lagi dan penuh lagi dengan satu mangkok, dan itu diserahkan kepada Rasulullah. Rasulullah minum hingga Rasulullah SAW menghabiskan daripada air susu tersebut. Rasulullah mengatakan kepada kambing tadi, ya ghanamun ikhlis, wahai kambing, jadilah engkau kempes seperti semula. Seketika itu yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, langsung kempes lagi, tidak ada air susunya. Itu sampai keberkahan Nabi Muhammad SAW dengan sentuhannya saja, ya, karena sentuhan Nabi Muhammad SAW udah membawakan keberkahan. Dulu juga pernah terjadi di mana orang yang pengen mau izin berzina, ya Rasulullah, anak pengen mau berzina, izinkan saya untuk mau berzina. Wah, hebat sekali nih orang pengen mau berzina, izin dulu sama Rasulullah, ya. Anak ini pengen mau menjalankan ketaatan, cuman anak juga nggak bisa lepas kalau pengen berbuatan zina, boleh nggak kira-kira? Rasulullah SAW memanggil orang tersebut hingga dia dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Cukup aja menyentuh, ya, menyentuh dari dadanya seseorang tersebut dan didoakan oleh Rasulullah SAW. Sebelum dari sentuhan Rasulullah bilang, kenapa sih kok kamu senang dengan perbuatan zina? Kenapa? Coba kalau saya berikan pertanyaan kepada kamu, apa kamu masih punya orang tua? Apa kamu punya ibu? Ya, saya punya. Gimana andai kata ibu kamu dizinahi oleh seseorang? Kamu terima nggak? Nggak, saya nggak terima ya Rasulullah. Kamu punya anak perempuan? Ya, saya punya anak perempuan. Gimana andai kata anak perempuan kamu itu dizinahi oleh orang? Apa kamu terima? Enggak, saya enggak terima ya Rasulullah. Kamu punya saudara perempuan? Iya, saya punya saudara perempuan ya Rasulullah. Mau enggak kalau saudara perempuannya kamu itu dizinahi oleh seseorang? Enggak mau ya Rasulullah. Nah, begitulah perumpamaan seseorang tidak mau ingin saudaranya, ibunya, anaknya dizinahi oleh kamu. Karena kenapa? Orang karena tahu perbuatan zina itu adalah perbuatan-perbuatan yang buruk, sampai disentuh oleh Nabi Muhammad SAW di dalam dadanya. Kemudian didoakan pula oleh Nabi Muhammad SAW. Seketika disentuh oleh Nabi Muhammad SAW, semuanya berubah. Yang tadinya bertujuan untuk zina seketika itu langsung hilang. Karena kenapa? Dari berkah sentuhannya Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya sekedar sentuhan biasa, tapi sentuhan Nabi itu bermakna. Dan sentuhan Nabi ini adalah yang hal penyakit bisa sembuh dari penyakitnya, baik penyakit zahir maupun penyakit batin, runtuh seketika saat ketika Nabi Muhammad SAW menyentuhnya. Baik begitu. Dan kita alhamdulillah bisa hadir pada suatu majelis ini, mengenang keindahan Nabi Muhammad SAW, mengenang siapa itu sosok Nabi Muhammad SAW. Namun siapa tahu pulang dari sini kita berkeinginan pengen bisa lihat wajah indahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kalau udah bisa melihat wajahnya Nabi Muhammad, itu termasuk orang yang beruntung dia. Meskipun dalam mimpinya dia tidak lihat wajah Nabi Muhammad, dia lihat Nabi Muhammad secara belakang, atau tidak bisa melihat tubuhnya Nabi Muhammad karena dipenuhi oleh cahaya, paling tidak rambutnya, satu helai rambut yang bisa dilihat dari yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, itu udah termasuk dia termasuk orang-orang yang beruntung udah.
Gimana lagi kalau orang itu benar-benar bisa ketemu sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu pernah terjadi di mana orang-orang tua dulu mereka mengajarkan kepada anaknya. Dia bilang kayak begini, "Nak, saat ini Umi gak mau ngakuin kamu tuh sebagai anaknya. Ya, kamu ini bukan anaknya Umi saat ini." Nangis nih anak. Ya, karena kenapa? Ini anak umur 8 tahun, masih kecil, belum mengerti apa-apa, belum masa usia baligh, ya, belum dicatat setiap kesalahannya, ya. Maka dikatakan ini anak nangis sampai mengatakan, "Ya Umi, kok Umi bilangnya kayak begitu?" Kata uminya, "Kamu bisa masuk dengan kriteria engkau ini jadi anakku kalau kamu sudah ketemu sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Wah, ini tinggi nih dengan pembelajarannya. Jadi anaknya tadi karena dia masih kecil, karena dia tidak dituliskan setiap kesalahan dosa-dosanya dia, maka cepat proses dia akan bisa ketemu sama Nabi Muhammad, dan itu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Maka seketika kita bagaimana nih andai kata saya bisa ketemu sama Nabi Muhammad, fa'akfirus sholah, perbanyakkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, itu jalan engkau bisa ketemu sama Nabi Muhammad. Ini anak dia memperbanyakkan sholawatnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai dia memperbanyakkan sholawatnya kepada Nabi Muhammad hingga Allah karuniakan kepada anak tadi dia bisa ketemu sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana? Di dalam mimpi. Begitu dia bangun, yang diingat siapa? Uminya. Dia bilang, "Mana Umi? Mana Umi? Mana Umi?" Dia cari uminya. Dia cari uminya di dapur, dia tidak ditemukan. Cari di ruang tengah juga tidak ditemukan. Cari di kamar tidak ditemukan. Ternyata uminya berada di ruang tamu. Sampai dia katakan, "Wahai Umi, anak udah ketemu sama Nabi Muhammad." "Di mana engkau ketemu?" "Ra'aitu fil manam." Aku ketemu Rasulullah di dalam mimpi, wahai Umi. Kata uminya, belum cukup kalau kamu itu bisa menjadi anakku, ya, belum cukup kamu itu bisa jadi anaknya Umi, sampai kamu bisa ketemu sama Nabi Muhammad dengan secara yaqazatan. Yaqazatan itu dengan secara langsung, ya, nggak pakai mimpi-mimpi lagi. Terus anaknya bilang, "Bagaimana Umi kok saya bisa ketemu sama Nabi Muhammad? Bukankah Nabi Muhammad nggak sezaman dengan kita?" Kata uminya, "Bisa." "Bagaimana caranya?" "Fa'akfirus sholah ala Nabi Muhammad." Perbanyakkan lagi engkau sholawat kepada Nabi Muhammad. Seberapa banyak engkau mengucapkan sholawat sebelumnya, tambahkan lagi. Tambahkan lagi, kata uminya. Maka anak tersebut pun dia memperbanyakkan baca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seketika itu dalam beberapa bulan kemudian dia benar-benar berjumpa kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan secara yaqazatan, secara langsung. Kemudian udah dia berbicara kepada Nabi Muhammad, udah salaman juga kepada Nabi Muhammad. Yang diingat adalah ibunya. Ketika dia sampai dekat kepada ibunya, "Wahai Umi, saya udah ketemu sama Nabi Muhammad dengan secara yaqazah, dengan secara langsung." Apa daripada respon ibunya? Ibunya bilang, "Aku bangga kepada engkau." Seraya dia menangis, kemudian memeluk kepada anaknya dan mengatakan, "Engkau ini baru anaknya Umi." Ya, karena engkau udah ketemu sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu kita bisa menjadi pelajaran untuk kita. Ajak kepada anak-anak kita, bimbing dia, pimpin tangan dia untuk bisa hadir daripada suatu majelis yang semacam ini. Dimanapun ada majelis maulid, hadirkan dia. Dari mulai sejak kecil itulah ditanamkan kecintaan kepada Nabi Muhammad. Dan terakhir sebelum penutup pada Pak Izzutul Hasan Al-Fakir, ana pengen mau ijazahkan kepada antum di mana ada suatu amalan, mudah-mudahan ini bisa ketemu. Kalau kita amalkan bisa ketemu dan berjumpa kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ijazah ini langsung